Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Juliandari. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah materi singkat tentang peran pendidikan agama nonformal dalam pembinaan umat. Pembinaan umat adalah pendidikan agama secara nonformal. Peranannya sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Dalam kajian psikologi agama, bahwa potensi agama ada pada diri manusia. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk beragama. Namun, untuk menjadikan manusia memiliki sikap keagamaan, maka potensi tersebut memerlukan bimbingan dan pengembangan dari lingkungannya sebagai tempat yang mengenalkan akan nilai-nilai dan norma-norma agama yang harus dituruti dan dilakukan. Pembahasan yang perlu dikemukakan dalam kajian peranan pendidikan agama nonformal dalam pembinaan umat adalah dalam persoalan sistem dan cara umat manusia, khususnya yang Islam, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama melalui sistem yang berbeda-beda. Di antaranya ada pesantren kilat, ada tarekat, ada suluk, dan perguruan silat tenaga dalam. Ya, yang pertama kita bahas itu pesantren kilat. Pesantren kilat itu apa? Pesantren kilat itu baru dikenal sejak tahun 1980-an. Sebagai asal usulnya itu bermula di daerah Bandung ya. Pada umumnya di musim libur sekolah itu, anak-anak pondok mengadakan pertemuan di salah satu masjid untuk menyampaikan ilmu yang mereka dapat dalam rangka pembinaan generasi pemuda setempat. Peserta kegiatan pesantren kilat dikelompokkan berdasarkan tingkat usia dan kemampuannya. Di antaranya membaca Al-Quran, belajar fikih atau ibadah, dan akhlak serta akidahnya. Mengapa pesantren kilat itu perlu dilakukan? Yang pertama itu agar anaknya tidak nakal. Yang kedua, mengisi waktu. Yang ketiga, menutupi kekurangan pendidikan agama di sekolah. Yang pertama tadi ada pesantren kilat, selanjutnya yang kedua perguruan silat tenaga. Apa itu perguruan silat tenaga dalam? Itu peranannya itu sangat positif, yang mana untuk mendidik di kalangan anak-anak nakal. Orang banyak berguru meminta ilmu atau perlindungan kepada guru di perguruan silat tenaga dalam tersebut. Bila guru itu seorang muslim, biasanya dasar perguruannya adalah ajaran Islam, yang pada akhirnya setiap anak yang berguru di perguruan tersebut biasanya menjadi penganut ajaran Islam yang baik. Ya, ada kelebihan yang terdapat pada perguruan silat tenaga dalam bila gurunya seorang muslim. Di antaranya, yang pertama itu gurunya tidak terlalu banyak berbicara, tetapi mencontohkan yang banyak diberikan gitu. Yang kedua, pendidikan agama seperti ini dapat menjangkau murid yang liar, yang tadinya tidak terjangkau oleh pendidikan formal dan para ustadz yang terkenal sekalipun. Yang ketiga, untuk anak-anak atau orang-orang yang tak dapat dikendalikan secara formal, perguruan silat tenaga dalam dapat dijadikan sebagai pendidikan agama non-formal. Ya, selanjutnya macam-macam tarekat. Macam-macam tarekat itu ada yang pertama, tarekat halawatiyah. Yang kedua ada tarekat naksabaniyah. Yang ketiga ada tarekat Qadiriyah. Yang keempat ada tarekat Rifaiyah. Yang kelima ada tarekat Sammaniyah. Yang keenam ada tarekat Syaziliyah. Yang ketujuh yang terakhir ada tarekat Tijaniyah.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.